Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Farouk dalam channel belajar Dimas Al-Farouk, Dimas Pecinta Online. Kali ini saya mau setting TP-Link WR840N ya. Jadi WR840N itu kayak gini. Bentar, saya carikan dulu gambarnya. TP-Link WR840N kayak gini, kayak gini. Nah, kayak gini ya, kayak gini. Jadi ada colokannya itu di belakang. Aduh, ini posisi saya remote. Saya sedang remote sebuah komputer. Jadi colokannya kayak gini. Colokannya itu ada colokan warna oranye dan colokan warna biru. Jadi yang oranye itu yang LAN, yang biru ini yang WAN. Ingat ya, oranye yang LAN, biru yang WAN. Jadi pada saat setting ini saya colokkan LAN, jadi colok di salah satu yang oranye ke LAN laptop. Ya, sudah ya. Colokkan LAN TP-Link ke LAN laptop. Sebelumnya saya ubah IP dari, aduh, ini saya posisi remote dan terputus. Sebentar. Sebelumnya saya ubah dulu IP LAN laptop menjadi satu network dengan IP TP-Link. IP TP-Link itu kan 192.168.0.1 gitu ya. Jadi kita ubah caranya di pencarian komputer ya, laptop, control panel, atau teman-teman yang sudah bisa masuk control panel ya masuk aja control panel. Lalu dibuka gitu ya. Lalu masuk ke network and sharing center. Terus masuk ke change adapter setting. Nah, tampilannya akan kayak gini. Nah, klik kanan bagian Ethernet. Nah, ini bagian Ethernet, bagian LAN-nya. Nah, terus klik kanan Properties. Lalu ke Internet Protocol Version TCP IPv4, klik pilih dan klik Properties. Nah, IP-nya saya setting seperti ini biar satu network ke IP TP-Link. Jadi TP-Link itu kan masuknya kalau mau setting itu ya 192.168.0.10.0.1 ya. Jadi saya buat 0.10. Ini bebas sebenarnya 0.2, 0.3 misalkan. Ya, 0.2 misalkan 0.3, 0.4, 0.5 bebas. Jadi saya bikin 0.10 karena kebiasaan aja saya. Itu ya. Atau beri 0.200 lah. Subnet masnya 255 255 255 250. Klik OK, lalu OK. Nah, gini. Kenapa saya bikin statik? Karena saya nanti mau ubah IP. Mau ubah IP. Sebenarnya gak usah bikin statik aja udah bisa. Langsung masuk 192.168.0.1 gitu, bisa. Nah, lalu kita buka browser, misalkan di sini saya pakai Chrome. Lalu kunjungi saja 192.168.0.1. Ya, gitu ya. 0.1. Maka tampilannya untuk untuk awalnya tampilan seperti ini. Jadi ini bukan suruh login. Jadi ini disuruh membuat password login. Jadi create login password. Ya, for security, please create a login password for management. Jadi ini disuruh membuat password untuk login ke TP-Link, ke pengaturannya. Kalau mau login berikutnya gitu ya. Jadi suruh buat dulu. Ya, saya biasanya buat kodenya admin 1. Jadi saya buat seperti ini karena syaratnya itu, nah, syaratnya mouse content no space, tidak boleh dispasi.
must be 6 sampai 32 karakter long, panjangnya itu antara 6 sampai 32 karakter. Nah, ini kan 1 2 3 4 5 6 ya, minimal 6. Terus ada keterangan lagi, harus berisi dari 2 tipe karakter, baik itu nomor, tulisan, nomor atau simbol. Minimal 2 karakter berbeda. Jadi nggak boleh misalkan ketiknya admin atau misalkan diketiknya bentar. Nah, gini misalkan saya admin misalkan. Nggak boleh, syarat terakhir nggak terpenuhi. Minimal 2 jenis. Kalau ini kan huruf semua. Nah, misalkan diberi admin 1, boleh, sangat boleh karena ada huruf, ada angka. Misalkan admin add atau add admin, boleh. Nah, ini tercentang semua, berarti syaratnya sudah tercentang semua. Biasanya saya ketiknya admin 1, biar gak lupa aja sih sebenarnya. Jadi di bawah tulis juga admin 1. Ya, itu. Lalu klik start. Nah, ini membuat password login ya cuma ya. Nah, maka akan masuk ke settingan ini. Ya, ditutup aja ini yang skin can GR, tidak apa-apa. Nah, ini settingan quick setup. Kalau saya nggak perlu ke sini. Jadi kalau TP-Link WR840 jadi access point, saya langsung pada tampilan ini ke menu wireless. Ya, menu wireless. Jadi ini SSID-nya bawaan. TP-Link 7B FA ini saya ubah. Misalkan arah WiFi. Udah, gitu aja ya. Lalu klik save. Untuk channel width itu nanti menyusul. Jadi ini belajar setting dulu. Belajar setting untuk TP-Link jadi pemancar voucheran gitu ya. Jadi wireless network name sudah berubah menjadi arah WiFi. Kita cek di WiFi HP, WiFi komputer, laptop ini sudah ada arah WiFi. Tapi ini masih berpassword. Nah, kedua, kita masuk ke wireless security. Wireless security. Jadi di wireless security karena ini mau dibikin voucheran gitu ya. Jadi HP pelanggan tidak usah memasukkan password untuk masuk ke sinyal arah WiFi. Jadi pilihnya disable wireless security. Lalu klik save. Ya. Nanti SSID yang tadi kita lihat arah WiFi itu ada gemboknya, nanti akan berubah tanpa gembok. Nah, seperti ini. Jadi kalau UD Alisa WiFi ini ada gemboknya berarti ada passwordnya. Kalau arah WiFi sudah masuk tanpa password. Kenapa tanpa password? Karena ini mau voucheran. Jadi masukkan kode voucher nanti ke halaman login gitu kan. Nah, gitu ya. Yang pertama pas masuk tadi langsung wireless basic setting, ubah SSID namanya, wireless network name, ya also called SSID juga disebut atau bisa dipanggil namanya dengan SSID. Itu isi namanya, ubah namanya yang dari TP-Link tadi, lalu ke wireless security, pilih disable wireless security, lalu klik save. Tadi yang basic security yang ubah SSID juga klik save ya. Lalu ke DHCP. Nah, ini yang paling penting dan jangan sampai lupa. Nah, untuk voucheran ini kan IP-nya dapat dari Mikrotik. Itu. Jadi untuk pemancar tidak perlu memberikan IP. Gimana caranya agar pemancar tidak memberikan IP? Caranya yaitu dengan mematikan DHCP server. Ya, jadi pilihnya ini DHCP server disable. Lalu klik save. Lainnya nggak usah ubah-ubah sudah. Jadi masuk ke DHCP server, pilih disable, lalu save. Lalu selanjutnya, ini kan modenya saya tetap pakai mode wireless router ya. Jadi bukan mode access point. Jadi ini kabelnya itu dari jaringan Mikrotik masuknya ke colokan LAN ya. Jadi bukan ke WAN. Ya, gini ya.
Jadi ini kabelnya tetap masuk di colokan LAN, bukan WAN ya. Bentar, saya carikan gambarnya lagi. Nah, ini. Bentar, tak klik biar besar. Jadi jika ikut settingan ini, kabelnya itu masuk di LAN semua. Jadi WAN itu tidak dipakai. Kenapa? Karena mungkin yang udah paham dan udah ngerti, yang lebih master dari saya mungkin, wah itu kok masuk ke LAN, ini kan akses point. Nah, tentunya saya ingatkan lagi bahwa router itu bisa jadi akses point, tapi akses point tidak bisa jadi router. Maksudnya apa? Biar para master yang menjelaskan, tentunya mereka sudah tahu. Ini rumus dasar. Router bisa jadi akses point kalau mematikan DHCP server. Sedangkan akses point tidak bisa jadi router karena mode akses point itu sudah otomatis mati DHCP servernya. Kalau router ya, kalau diaktifkan DHCP servernya maka dia jadi router. Kalau dimatikan DHCP servernya maka dia jadi access point. Itu dasar. Maka selama ini saya sudah banyak setting TP-Link kayak gini punya teman-teman eh, yang saya suruh pakai mode router. Jadi mode bawaan itu tetap tidak usah ubah-ubah mode. Jadi masuknya kabelnya di LAN semua. Misalkan dari mikrotik ke LAN 1 ya. Mau estafet lagi, colok LAN 2 ke LAN TP-Link selanjutnya. Mau ambil lagi, colok LAN 3 ke TP-Link selanjutnya. Nah, gitu. Ibaratnya kalau di bekas-bekas voucheran itu bekas-bekas Indiham ya, ini jadi mode bridge ya. Tapi ini bukan mode bridge, ini mode router. Nah, jadi kalau settingannya ikut yang video barusan, colokan yang biru ini tidak dicolok apa-apa. Jadi dari jalur mikrotik masuk ke yang oranye. Kalau mau estafet lagi, masuk ke oranye selanjutnya. Nah, ini kan nomor satu. Nah, dari jalur mikrotik masuk ke nomor satu misalkan, lalu nomor 2 tarik lagi ke TP-Link selanjutnya. Nah, masuk di nomor satu juga di sana atau terserah mau di nomor berapa saja, yang penting dicolokkan orange. Ingat asal settingannya ikut video ini. Oke. Nah, ini modenya kan wireless router. Tetap saya tidak ubah-ubah mode, cuma menunjukkan saja ini. Nah, DHCP sudah mati, intinya dicek lagi wireless namanya wireless network name wireless network name namanya arah wifi, sudah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan mau diberi nama Indonesia wifi atau apapun terserah. Wireless security di disable, di save ya, di save lagi, terus DHCP dimatikan. Itu saja sebenarnya dasarnya. Terus tambahan, kalau saya biasanya mengubah IP LAN. Kenapa saya ubah? Karena biar jika suatu saat ada yang trouble atau kita mau tes WiFi atau mau ubah settingan ini, bisa langsung panggil IP LAN-nya. Caranya gimana? Caranya masuk network LAN. Nah, ini kan IP-nya masih bawaan, IP address 192.168.0.1. Jadi biasanya kalau saya ubah tidak pakai IP bawaan. Terserah mau pakai IP 10 titik 2 misalkan. Kalau saya nanti, kalau saya setting lagi TP-Link berikutnya nanti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, begitu seterusnya sampai 10.254. Kenapa saya mulai IP-nya jadi 10.2 atau 2 ini di belakangnya? Ini enggak harus 10 ya. Mau 20.2, mau 30.2, mau 40.2. Wah, jauh kalau 40 ya. Mau 3.2 terserah. Nah, biasa ya gini ya, 3.2 gini ya harusnya ya. Nah, jadi saya tuh biasanya pakai 10.2 atau
50.2 gitu. Kenapa kok 50.2? Karena 50.1-nya biasanya saya gunakan sebagai gateway. Kalau di TP-Link ini gak usah setting-setting gateway. Nanti kalau di CPE biasanya CPE 220 ada settingan gateway. Terus di bekas-bekas IndiHam itu ada. Terus beberapa router itu ada yang minta settingan gateway. Jadi karena saya sudah kandung terbiasa, jadi saya bikin 50.2. Jadi angka 1 tidak dipakai. Nah, IP itu kan kayak gini ya kan teman-teman ya. Saya bicara sama yang awam dulu, IP. Nah, ini kan alamat routernya. Ini tidak sama dengan IP network MikroTik, tidak masalah. Tetap bisa dipanggil ini dari pusat. Caranya gimana? Caranya kalau settingan hotspotnya masuk bridge di MikroTik itu bikin IP address ke bridge beri 50.1/24. Nanti dibinding IP ini, IP AP ini nanti bisa dipanggil dari jaringan. Intinya begitu saja. Terlalu jauh, kita kembali ke settingan TP-Link. Network LAN ubah 50.2 dan klik save. Setelah itu klik save, maka dia akan reboot dan kita bisa akses ini lagi dengan mengubah IP statik di laptop, LAN laptopnya. Kan LAN laptop ini awalnya distatikkan ke IP bawaan TP-Link. Jadi kita ubah. Maksudnya nanti setelah ini saya reboot dan kita praktekkan. Ingat ini IP-nya 50.2. Kalau setting lagi nanti beri 50.3, terus 50.4 dan seterusnya. Gitu ya. Kita save dulu. Nah, yang 01 tadi buat akses ini tidak akan berlaku karena IP-nya sudah kita ubah. Ya, sampai ini nggak nyampe 100% sih nggak masalah. Saya 30-an tuh kayaknya sudah bisa diakses IP barunya. Tapi harus diubah dulu IP-nya yang di sini. Bikin satu network dengan IP TP-Link yang sudah kita ubah. Ubahnya berapa? Ya ini angka baris nomor 2 dari belakang. Ganti 50. Nah, oke. Nah, gitu aja. Lalu di sini kita bisa akses IP TP-Link-nya yang 50.2 barusan yang sudah kita ubah. Mari kita coba meskipun belum 100% rebootnya. Sudah bisa. Passwordnya ingat tadi apa? Saya bikin passwordnya adalah admin A huruf besar, admin 1 tanpa spasi. Sebentar, kok salah? Admin 1. Nah, ini kan yang kita setting barusan. Modenya tetap mode router, SSID-nya arah WiFi. LAN-nya 50.2. Sudah, ini sudah selesai. Misalkan kita reset lagi, biar sekalian ingat. Factory default, restore. Oke, sebentar. Maka yang di LAN laptop ubah lagi. Oke, saya contohkan misalkan tidak diubah. Takutnya ini remote ya. Takutnya saya putus ini kalau remote. Ubah aja dah. 0.200 karena kita mau mengakses 0.1 ya. Nah, tunggu. Nah, ini juga yang banyak yang nggak paham. Nah, ini barusan kalau masih X kayak gini, X merah berarti LAN nggak masuk di bagian Ethernet ini. Gitu. Oke, kita kembali ke settingan lagi. Masuknya untuk defaultnya bawaannya 192.168.0.1 bawaannya. Kita bikin password lagi. Admin 1. Saya bikin cepat karena gak usah penjelasan lagi, sudah barusan. Nah, ini tutup biar gak mengaruhi. Nah, setelah di sini langsung ke wireless. Wireless. Itu kan? Lalu save. Nah, ini ditutup aja biar gak. Kalau saya udah biasa meskipun gak ditutup.
ini yang X ini. Save ya. Terus ke wireless security, ini tunggu sampai selesai muternya. Uh, lalu ke wireless security, lalu disable wireless security, lalu save. Tunggu sampai selesai muternya. Lalu ke DHCP, disable, save, lalu ke network, ke LAN, ubah IP-nya. Saya biasanya pakai 50.2. Kenapa 2? Tadi sudah ada jawabannya. Karena 50.1 sebagai gateway nanti. Selanjutnya kasih berapa? 50.3 misalkan ya. Ini saya kembalikan ke 50.2 dulu. Seperti itu saja. Save dan oke. Ini kalau masih mau setting lagi, ini gak usah diubah-ubah lagi, nggak masalah. Jadi tinggal masukkan TP-Link baru, pasang lagi gitu. Nah ini tanda LAN-nya terputus. Ini X merah ini. Nanti akan nyambung lagi. Dia akan reboot ya, restart TP-Link-nya. Nah, dia nyambung lagi, tunggu berapa saat, maka akan bisa diakses lagi. Tentunya dengan mengubah IP yang baru. Karena ini DHCP server, maka ini gak akan dapat IP. Begitu. Karena ini video pembelajaran, saya kembalikan ke settingan standar biar nanti bisa belajar bagaimana caranya mengubah IP. Ingat dan perlu dicatat, settingan ini semua kabel masuk di LAN. Ya, jadi masuk di colokan orange. Yang biru ini tidak dipakai sama sekali untuk men-setting TP-Link WL840 mode voucheran. Kapan yang biru ini dipakai? Kalau mau setting rumahan PPPoE maupun statik, tapi ini sudah di luar pembahasan video ini. Oke, terima kasih. Saya Dimas Alfaruk, sekali lagi tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.